Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya masih di Marso Farm yang beralamat di Desa Tunjung Seto, Sempor, Gombong, Jawa Tengah. Peternakan milik Bapak Yanto ini. Dan mantap jiwa teman-teman untuk sapi-sapi di kandang ini. Ada sekitar 150 ekor. Ada yang sapi-sapi jumbo di sebelah sana dengan jenis PO, simental, dan ada yang berangus. Kemudian ada juga sapi Madura, ada juga sapi Bali di sebelah sini. Dan di video ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara memilih hewan, terutama sapi untuk kurban. Karena kebanyakan kalau sekarang banyak yang mengabaikan tentang poel sapi, padahal poel itu menjadi tanda dari umur sapi itu sendiri. Memang syarat utama dari sapi yang akan digunakan untuk kurban, dia harus sehat, kemudian tidak cacat. Selain itu, dia juga harus umurnya di atas 2 tahun atau sudah poel. Jadi kalau teman-teman mau membeli hewan kurban, alangkah baiknya hewan yang sudah poel, karena dari poel tersebut sudah menunjukkan umur sapi itu di atas 2 tahun. Karena kalau hanya menggunakan patokan umur, beberapa pedagang dia agak curang ketika memberikan prediksi umur si sapi. Karena memang sapi yang kita beli biasanya juga tidak ada akte kelahiran. Sebelum lanjut ke video, mungkin ini ada video tentang poel sapi yang saya ambil di kandang ini, di kandang Marso Farm. Kurban sing endi? Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sapi yang sudah siap untuk kurban dari segi umur atau dari poel sapi itu sendiri. Kita akan coba lihat untuk sapi yang sudah poel itu seperti apa, kemudian yang belum seperti apa. Kita akan lihat. Ini agak jinak yang mana, Mas? Untuk lihat poelnya. Mungkin yang sebelah sini ya. Kita akan lihat teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini belum poel ini atau belum cukup untuk kurban. Ini bagian giginya meskipun sudah renggang tapi belum poel, jadi belum sesuai atau belum memenuhi syarat untuk digunakan sebagai hewan kurban. Kita akan coba cari lagi yang sudah poel. Jadi teman-teman, sedikit informasi, poel sapi itu sendiri dia menunjukkan umur dari si sapi. Kalau poel sapi itu sendiri adalah bergantinya gigi susu sapi yang tadinya masih gigi susu berganti dengan gigi yang tetap. Kita akan coba cari lagi yang contoh sapi yang sudah poel. Ya, kita akan coba untuk melihat poel dari sapi yang ada di depan saya ini teman-teman. Dengan ini adalah sapi simental. Kita akan coba lihat apakah sudah cukup umur atau memenuhi syariat dari segi umur jika digunakan untuk hewan kurban. Seperti ini. Ini untuk sapi ini sendiri sudah poel satu pasang. Yang gigi besar-besar ini sudah berganti dari tadinya gigi susu yang kecil, kemudian sudah berganti dengan gigi yang besar dua biji. Kemudian ini juga mau copot yang satu lagi. Poel satu sepasang ya? Ini. Jadi seperti itu, tapi kayaknya kurang nyaman untuk sapinya ketika dibuka mulutnya, jadi kita tidak buka terlalu lama agar sapinya juga tidak stres ibaratnya. Oke, jadi tadi kita sudah melihat apa itu poel sapi dan seperti apa sapi yang sudah poel teman-teman. Mungkin kalau nanti teman-teman membutuhkan hewan kurban yang harganya lebih ringan, kemudian juga sudah memenuhi syarat dari segi poel tadi, teman-teman bisa memilih sapi-sapi Madura seperti yang ada di sebelah sini. Karena memang dia perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan sapi simental maupun sapi limosin. Dengan ukuran kecil-kecil seperti ini teman-teman, tapi sebenarnya sudah cukup untuk kurban atau sudah sesuai syariat dari segi umur. Jadi tidak melulu sapi-sapi yang besar dia sudah siap untuk kurban. Selain sapi Madura, teman-teman juga bisa untuk memilih sapi-sapi pegon, tapi yang bukan superan. Kalau yang superan dia hampir sama atau hampir mirip dengan sapi-sapi simental maupun limosin.
Kemudian juga teman-teman bisa memilih sapi-sapi Bali karena memang hampir mirip dengan sapi Madura, meskipun kecil badannya atau harganya ringan di bawah 20 juta, tapi sudah cukup jika mau digunakan sebagai hewan kurban. Contohnya yang ada di sebelah sini. Oh ya, kebetulan saya di Marso Farm dan kandang ini juga menyediakan hewan untuk kurban. Biasanya juga membuat atau menjual hewan-hewan yang diternak di tempat ini di daerah Jawa Barat. Dan misalkan bapak-bapak, ibu-ibu membutuhkan hewan kurban dan berada di daerah Jawa Barat, nanti bisa ngambil dari tempat ini atau dari daerah Bekasi. Ini untuk sapi-sapi Bali dan insya Allah ini sudah poel teman-teman. Meskipun badannya kecil tapi umurnya sudah di atas 2 tahun. Oh ya, kalau membeli hewan kurban juga alangkah baiknya kalau meminta kepada penjual untuk membuka apakah benar sudah poel atau belum. Agar sapi yang kita gunakan untuk kurban memang sudah memenuhi syarat. Jangan hanya kita membeli yang sudah besar. Bisa jadi sapi besar belum tentu sudah siap untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ya, kita akan coba untuk melihat poel dari sapi Madura meskipun posturnya kecil lah, biasanya sudah poel. Akan minta kepada Mas Slamet untuk memegangkan kamera ini. Ini kebetulan saya jadi kameramen. Wah, mantap. Sambil belajar juga sama Mas Lutfi. Kita lihat yang mana Mas Slamet. Ini mungkin ya, atau nyari yang jinak juga. Nyari yang Cina yang enak untuk di kayaknya ini lumayan. Kita akan lihat teman-teman, apakah sudah poel atau belum. Ini dia sudah poel 2 pasang atau ini sudah 2 pasang setengah. Dia udah poel 2 pasang setengah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia yang sudah copot atau sudah berganti dia ada 5 biji atau 2 pasang setengah. Kalau perkiraan umur berarti sudah hampir 4 tahun ini. Hampir 4 tahun dengan postur yang lumayan kecil. Memang Lumayan beda kecil. dengan simental. Simental limosin gitu. Kita cari lagi Mas Lutfi. Mungkin ya beda jenis atau sapi pego atau sapi pegon atau sapi Bali. Iya, ini nanti kita geser ke sapi yang simental. Atau pegon-pegon aja dulu. Pegon dulu. Di sebelah sana teman-teman kita akan cari sapi yang benar-benar siap untuk kurban seperti apa. Jadi tidak melulu sapi yang sudah besar, dia sudah cukup umur atau sudah memenuhi syarat dari segi umur jika digunakan untuk kurban. Kita harus, ya bukan harus sih, kita sebaiknya minta kepada penjual atau penyedia hewan kurban untuk membuka apakah benar sudah poel atau belum. Karena kalau dari umur biasanya juga bisa dikarang Mas Slamet. Betul. Karena memang tidak ada akte kelahiran. Ada tapi kalau belinya di pasar ya sulit Mas Slamet. Susah. Biasanya keterangan dari pedagang menyebutkan umur itu patokannya kan kita nggak tahu pastinya teman-teman. Jadi poel itu menjadi salah satu indikator umur sapi. Apalagi kaitannya dengan sapi kurban. Namanya ibadah juga harus sesuai syariat. Mungkin yang ini ya. Kita lihat teman-teman. Walaupun kecil. Nah ini dia sudah poel 1 pasang. Gigi yang besar ini sudah ada 2. Biasanya untuk letaknya dia juga lebih di depan, tidak lurus dengan yang kecil ini di sebelah sini. Agak maju dikit ya. Agak maju nggih. Untuk gigi yang sudah poel itu biasanya maju dibandingkan dengan gigi yang susu. Betul. Itu perkiraan kalau 1 pasang berarti umurnya berapa Mas? Berarti kalau 1 pasang, kalau secara teori ya, Teori. dia antara 2 sampai 3 tahun. Di atas 2 tahun, di bawah 3 tahun. bawah 3 tahun. Betul. 2 tahun setengah, 2 tahun 4 bulan gitu ya. Tapi seperti tadi yang Mas Slamet, pakannya juga berpengaruh terhadap poel si sapi itu sendiri. Kalau pakannya halus, biasanya poelnya agak lama ya. Betul. Kalau makannya rumput alami atau yang keras-keras, biasanya poelnya lebih cepat. Itu secara logika gitu teman-teman, secara teori. Mantap sekali belajar sapi di peternakan yang luar biasa. Ada deretan sapi-sapi Madura di sebelah sini teman-teman. Terima kasih pada Mas Slamet sudah berkenan menjadi kameramen. Bantu-bantu dikit. Oke, ini collab ya. Collab. Combo. Review bareng di satu kandang teman-teman. Nggih. Kebetulan rumahnya dekat teman-teman. 1 RW.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, dapat menjadi referensi bagi teman-teman semua atau bapak-bapak, ibu-ibu takmir masjid yang ingin mencari hewan untuk kurban. Dan nanti juga bisa kalau mau pesan hewan kurban bisa langsung datang ke Marso Farm, baik yang ada di Gombong, Jawa Tengah maupun di Jalan Haji Ilyas nomor 63 Kelurahan Jaya Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.